Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur pada kasih Tuhan buat hari ini. Diingatkan kembali Bapak Ibu untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Dan hari ini mari siapkan hati kita untuk kita mau beribadah bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Tuhan. Bagi Engkau Tuhan, Kau berkati ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Saya undang semua untuk kita berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan penebus kita, amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang menolong dalam hidup kita. Semangat katakan bersama-sama. Ku tahu Dia penolongku, amin. Darahnya hapus dosaku. Seberapa yakin kita katakan bersama, ku yakin, sama-sama. Darahnya hapus dosaku, belenggu dan sakitku, ku yakin, sama-sama katakan. Ku
hidup kita, lambaikan tangannya dong. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Katakan sebelah kanan kiri saudara, Allah kita dahsyat. Kita memuji nama Tuhan kita. Sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi amin. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Ma Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Sama-sama. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami percaya Kau luar biasa Tuhan. Sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sama-sama. Allahku dahsyat, tepuk tangan di atas kepala. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Masih bersuka cita? Ya, silahkan duduk kembali. Kita masih tetap bersuka cita. Ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saat hari ini, ketika kita sudah memuji nama Tuhan kita, mari kita siapkan hati kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia Tuhan yang setia, Tuhan juru selamat kita. Kami bersyukur, Engkau Tuhan yang setia Bapa. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Dengan segenap hati katakan,
kita berdiri, sama-sama kita katakan, oh Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, pulihkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Kau baik. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari sembah. Yesus. Kami percaya Engkau segalanya. Yesus kau baik. Mari sembah Yesus, sebab Tuhan yang layak, sebab Yesus yang layak terima pujian, terima sembah. Haleluya. Oh haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, pulihkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus kau segalanya, amin. Tuhan dan Raja, kami percaya Tuhan, setia-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, pulihkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, pulihkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh syukur Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, dan terimalah puji dan sembah kami Tuhan, biar apapun yang kami naikkan ke tahta-Mu, biar itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biar itu boleh
menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Biar setiap hati kami boleh menjadi tanah hati yang gembur untuk boleh menerima setiap taburan firman Tuhan, boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya berguna saat Tuhan menggunakannya Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, semua itu isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom sidang jemaat. Shalom. Oke, saya mohon izin lepas masker karena agak sulit bernapasnya. Baru pertama kali juga nih kita kan sharing pakai masker. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Shalom juga buat setiap sidang jemaat yang mengikuti secara online live streaming di YouTube. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Oke, sesuai dengan yang sudah diumumkan minggu lalu, kita hari ini akan belajar mengenai firman Tuhan, dan kemarin itu saya kasih judul 100%. Oke, 100%. 100% itu sempurna ya kan, 100%. Kalau 101 itu udah lebih dari sempurna, which is di luar inilah, di luar dari bagian kita. Jadi yang saya mau sampaikan adalah 100%. Nah, sesuai dengan tema gereja 2021, The Divine Beginning ya kan, permulaan yang ilahi, dan selama beberapa bulan kemarin kita sudah belajar ada beberapa topik ya kan, dan bulan April ini kita belajar mengenai accord. Nah, jadi pertanyaannya 100% itu 100% apa? Nah, yang mau saya sampaikan adalah 100% accord. Nah, accord ini biar kita sama-sama satu pemahaman ya kan, supaya sama-sama tahu apa yang akan kita bahas. Jadi 100% accord itu bicara sehati, sepikir, sejalan dengan firman Tuhan. Jadi ya, kenapa accord itu penting dalam hidup kita? Karena zaman sekarang ada begitu banyak hal di luar sana, teknologi, sosial, dan segala sesuatu yang membuat kita dengan mudahnya bisa mempertimbangkan firman Tuhan itu apakah ia masih jadi pegangan hidup kita. Apakah masih relevan, bahasa anak-anak sekarang ya kan. Kayaknya udah gak relevan Kak firman Tuhan, masa free sex gak boleh? Kan kita bebas, mendingan test drive sebelum beli mobil. Itu beli mobil, dalam hal pernikahan tidak begitu ya kan. Itu firman Tuhan seringkali sekarang ini dipertanyakan gitu kan. Apakah masih relevan, apakah masih bisa diikuti ya kan. Dan hari ini kita belajar sama-sama bahwa firman Tuhan mau dan bisa untuk kita lakukan 100% accord. 100% kita berjalan sehati, sepikir dengan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah how? Bagaimana? Bagaimana kita bisa 100% accord? Ya kan? Bagaimana kita bisa 100% sehati, sejalan, sepikir dengan firman Tuhan? Nah, jadi saya akan ada 3 poin yang akan saya bagi hari ini, dan kita mulai dengan suatu pemandangan pemikiran seperti ini. Kalau firman Tuhan katakan kita bisa, kita harus percaya kita bisa. Karena memang itu yang menjadi dasar hidup kita, itu yang kita percaya dalam hidup kita. Jadi itu dulu yang kita mesti sama-sama tekankan dalam, atau kita percaya bersama bahwa kalau firman Tuhan katakan kita bisa, maka kita bisa. Pertanyaannya kita mau atau enggak. Nah, kita belajar hari ini, ada sebuah cerita di Alkitab, di Perjanjian Lama, dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Bapak Ibu yang bawa kitab suci, gadget suci, boleh dibuka. Ada slide-nya juga di depan. Ini bercerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Nah, kenapa Elia dan janda di Sarfat ini menjadi contoh yang saya pakai untuk bicara accord. Nah, seperti judulnya ini kan ada Elia dan janda Sarfat. Jadi ada 2 tokoh di dalam cerita ini, tapi yang saya mau tekankan adalah dari sisi janda Sarfatnya. Karena kalau bicara Elia, bicara Nabi Tuhan, kita mungkin akan berpikir, ya hamba Tuhan beda lah sama kita levelnya ya kan. Namanya juga hamba Tuhan, kayak Pastor Gayus gitu kan. Beda levelnya lah hamba Tuhan gitu kan. Kalau kita jemaat yang masih bekerja di sekuler, berbisnis, berdagang ya kan. Ada begitu banyak masalah dalam lika-liku kehidupan, beda lah sama hamba Tuhan. Jadi saya akan berfokus kepada peran dari si janda Sarfat ini. Oke. Poin yang pertama yang saya akan share adalah, yang pertama supaya kita bisa 100% accord adalah menerima firman Tuhan. Kenapa menerima firman Tuhan? Karena yang tadi kita sudah setujui di depan bahwa
dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama firman Tuhan, terus apa yang mau kita percaya? Ya kan gitu. Jadi ada banyak hal-hal di luar sana ya kan, ada humanisme dan segala sesuatunya ya kan, yang membuat pemikiran-pemikiran komunisme dan banyak dah, liberalisme ya kan. Nah, yang kita percaya adalah firman Tuhan, bukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama kita perlu menerima firman Tuhan, dan firman yang diterima oleh si janda Sarfat ini kita bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Firman ini berkata kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi bisa dilihat di sini bahwa si janda di Sarfat ini telah menerima perintah, ya kan? Telah menerima firman Tuhan yang berkata bahwa janda, istilahnya kalau saya bahasakan dengan bahasa saya adalah gini, nanti akan ada hamba Tuhan datang, tolong beri dia makan. Simpelnya begitu. Jadi yang pertama adalah kita harus menerima firman Tuhan. Nah, kita dalam keseharian kita, hari-hari hidup kita yang kita jalani sekarang, masihkah kita menerima firman Tuhan setiap harinya? Atau firman Tuhan tuh cukup seminggu sekali ya kan, hari Minggu, itu pun kalau hadir ya kan. Atau oke lah, sekarang kalau nggak hadir ada pilihan online. Kalau pastor sering bilang hari Minggu tuh udah kayak restoran rohani ya kan. Buka YouTube, hamba Tuhan siapa yang mau kita dengar hari ini ya kan. Dari berbagai kota, berbagai negara udah bisa semua. Nah itu salah satu bentuk pilihan yang bisa kita lakukan sekarang. Tapi pertanyaannya adalah bukan yang seminggu sekali. Pertanyaan itu setiap hari. Apakah kita masih menerima firman Tuhan setiap hari? Karena kita nggak hidup seminggu sekali kan, kita hidup setiap hari. Dan setiap hari kita tahu ada masalah, datang silih berganti dan segala sesuatunya. Jadi kita perlu menerima firman Tuhan setiap hari. Bahwa setiap firman yang kita terima, baik itu satu ayat yang simpel dari sebuah Alkitab atau satu renungan panjang, kita harus percaya bahwa itu firman yang Tuhan sampaikan buat kita hari itu. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu berbicara spesifik people by people, satu orang demi seorang. Contoh hari ini saya bicara 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 dengan 3 poin. Bapak Ibu bisa menerima berkat yang berbeda-beda karena firman Tuhan secara spesifik bicara kepada masing-masing pribadi. Jadi yang pertama adalah menerima firman Tuhan, dan janda di Sarfat telah menerima firman-Nya. Ya kan? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi si janda itu telah menerima firman bahwa dia akan memberi makan seorang hamba Tuhan atau nabi Tuhan. Nah, berikutnya yang sedikit saya akan kasih gambaran buat Bapak Ibu, jarak antara Sungai Kerit dengan Sarfat. Oke, jadi gini, ada perintahnya kan Nabi Elia dari pinggir Sungai Kerit suruh ke Sarfat. Jaraknya itu saya search di Google, terus terang saya nggak pernah dari Sarfat dari Sungai Kerit ke Sarfat nggak pernah, saya tahu. Dan saya cari tahu, ternyata itu jaraknya kurang lebih 170 kilo. 170 kilo itu kayak saya baca di Google Map, kalau dari Landmark Mall ke arah timur itu hampir nyampe Jember. Jember tuh 190 kilo, ya kan? Pertimbangannya gitu. Kalau misalnya ke arah barat itu kemarin ke arah Semarang sana lah, Jawa Tengah gitu. Jadi 170 kilo. Nah, nggak sampai situ. Kemudian saya browsing lebih lanjut. Kalau zaman dulu kan nggak ada kereta, ya kan, nggak ada kendaraan, ada jalan kaki atau kalau nggak naik keledai atau naik unta lah gitu kan. Nah, menurut Google kalau manusia dewasa berjalan 1 kilo itu 17 menit. Oh, belum pindah. Jadi 1 kilometer itu bisa ditempuh dengan waktu 17 menit. Nah, asumsi saya 17 menit 170 kilo itu kurang lebih 48 jam. Nah, simpelnya kalau satu hari, kan di padang gurun tuh zaman dulu. Kalau jalan lama-lama saya rasa nggak mungkin lah. Saya ambil waktu setengah hari, 12 jam. Jadi estimasinya Elia nyampai ke Sarfat dari Sungai Kerit itu kurang lebih 4 hari. Kondisinya waktu itu di tempat di mana Elia berada sedang masa kekeringan. Jadi di Israel itu lagi kekeringan. Bapak Ibu bisa cerita dari kitab-kitab sebelumnya, pasal sebelumnya, bahwa itu Elia habis perang sama Nabi Raja Ahab ya kan. Kemudian Tuhan memerintahkan bahwa tidak akan turun hujan, pokoknya kekeringan selama beberapa tahun. Nah, ini sudah mulai prosesnya sudah mulai.
Jadi waktu itu sungai Kerit sudah kering dan firman Tuhan datang kepada Elia untuk pindah kamu ke Sarfat. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan tetap bertanggung jawab, Tuhan tetap setia dan memelihara hambanya. Jadi suruh pindah ke Sarfat. Oke. Nah, setelah itu kita perlu belajar bahwa 4 hari kemudian ya, jangan lupa nih. Kita masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah percaya firman Tuhan itu berkuasa. Jadi kalau yang pertama kita terima firman Tuhan, tadi janda Sarfat sudah terima firmannya, bahwa janda nanti, maafkan bahasa saya bahasanya simpel aja, jadi janda, ibu ya kan, ibu lah, oke lah jangan bilang janda lah ya. Ibu nanti akan ada hamba Tuhan datang ke tempatmu dan berilah ia makan. Dan saya yakin dan percaya pasti diiyakan ya kan, pasti diaminin, oke Tuhan. Namanya perintah Tuhan kan nggak mungkin kita bilang enggak mungkin. Nah yang kedua, poin kedua adalah percaya pada firman Tuhan. Nah disinilah kita bisa kita bisa melihat proses ini mulai berkembang. Jadi hari-hari hidup kita bisa akui bahwa ada hari-hari baik ya kan, bukan semua hari baik, semua hari baik. Tapi ada hari-hari yang terasa ringan ya kan, hari-hari baru gajian ya kan, hari-hari habis ngedate sama pasangan ya kan, sekarang ngedate-nya agak terbatas karena mesti pakai masker dan segala sesuatunya. Tapi ada hari-hari yang ringan lah buat kita untuk kita lalui ya kan, dimana tagihan semua terbayarkan gitu kan, nggak ada masalah, tagihan lancar dan gaji lancar, hubungan baik sama anak, sama orang tua, sama pasangan baik, adalah. Tapi kan tidak setiap hari seperti itu. Ada hari-hari yang Tuhan izinkan yang kita perlu belajar. Dan saya ceritakan gini, jadi waktu Elia tiba 4 hari kemudian, jangan lupa 4 hari kemudian Elia tiba di Sarfat, di depan gerbang ibu kota, dia lihat ada seorang janda. Sama seperti Elia menerima firman Tuhan juga bahwa akan ada seorang janda yang memberikan ia makan. Jadi waktu dia sampai di pintu gerbang, dia lihat ada seorang janda, dia bilang, ibu boleh gak minta air? Dimulai dengan minta air. Bolehkah saya minta air? Simpelnya gitu, nanti Bapak Ibu bisa baca lengkap ceritanya di Alkitab. Tapi saya ceritakan bahwa dia mulai dengan bolehkah meminta air, sedikit air dalam kendi. Si ibu pada saat itu sedang mengumpulkan kayu bakar. Jadi zaman dulu nggak ada rinnai, api biru ya kan, jadi masih pakai kayu bakar. Jadi mesti cari kayu buat dibakar baru di atasnya masak ya kan. Jadi dia lagi cari kayu bakar, ketemu si janda ini dan bilang, ibu bolehkah minta air? Karena si janda sudah menerima firman Tuhan waktu 4 hari yang lalu, dia bilang, oh jangan-jangan ini nih hamba Tuhan ini ya kan, minta air. Karena memang di cerita itu, nanti kita akan baca, si perempuan itu mengenali Elia sebagai hamba Allah. Oke, balik lagi. Dia minta air, karena itu di depan gerbang kota, dia harus jalan dulu pulang ke rumahnya, betul ya, ambil airnya. Waktu lagi jalan, terus Elia ngomong lagi, oh iya, kan firmannya saya kan dikasih makan gitu kan, simpelnya gitu. Jadi dia ngomong lagi, waktu si ibu masih berjalan, belum nyampe rumah, dia bilang lagi, juga ambilkan bagiku sepotong roti, gitu, simpelnya gitu. Nah, disinilah kita perlu belajar sesuatu. Waktu masa-masa dalam hidup kita mulai menjadi susah, ada masa, mungkin ada masalah tiba-tiba yang datang, ada keluhan-keluhan yang kita bukan keluhan, ada masalah yang kita nggak siap sebelumnya, dan begitu masalah itu tiba, kita perlu belajar untuk berdoa dengan jujur. Kenapa saya bilang kita perlu berdoa dengan jujur? Karena seringkali sekarang ini kita banyak menyalahkan orang lain dibanding kita berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Ya dong, contoh ada masalah apapun itu, misalnya nabrak, ya kan? Wah kenapa dia ngerem mendadak ya kan? Jadi saya mesti ganti, masalah tuh. Atau misalnya yang lain lagi, ya kan, kedatangan saudara dari jauh. Waduh, lagi pas-pasan begini, ada saudara dari jauh ya kan, mesti kasih makan, mesti ajak jalan segala macam. Oh itu kan sesuatu yang mungkin mulai membuat kita jadi masalah buat kita. Dan seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ini kenapa begini, kenapa begitu, nyalahin ini, nyalahin itu. Tapi yang kita mau belajar, kita baca sama-sama di 1 Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Ini yang saya bilang berdoa dengan jujur.
Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saya analogikan bahwa percakapan janda Sarfat ini dengan Elia adalah percakapan kita dengan Tuhan. Karena Elia ini kan melambangkan Allah. Dia seorang nabi Allah kan. Jadi bicara sama nabi sama seperti bicara dengan Allah. Itu analogi saya. Jadi kita perlu bicara dengan jujur, dan janda Sarfat ini memberi contoh yang baik menurut saya bahwa yaitu masalahmu apa, katakanlah itu sama Tuhan. Berdoa tuh kan ada yang berdoa, aduh kalau disuruh berdoa aja, jangan saya deh gitu. Kenapa? Saya nggak tahu mau ngomong apa. Lah, yang mau didoain apa? Contoh, saya paling sering doa makan. Hampir di setiap kesempatan selalu kebagian doa makan, ya kan, kelihatan dari postur, ya kan. Saya pakai hitam biar di kamera agak slim, ya kan, nyaru sama tembok. Jadi begitu doa makan, ya udah doain makanannya, kan simple, nggak usah doain. Ya ada juga yang bersyafaat sampai janda-janda, anak yatim dan segala macam, boleh. Tapi ya kita belajarlah berdoa dengan jujur sesuai dengan apa yang mau kita doakan. Masalah kita apa? Dia bilang, masalahnya adalah gini, tepungnya tinggal segenggam, minyaknya tinggal dikit. Buat makan sekali sama anak selesai. Terus lu minta gitu, istilah bahasa saya sebagai kita orang umum, udah tinggal sedikit terus lu minta. Maksudnya gini, oke lah firman Tuhan bilang itu 4 hari yang lalu suruh kasih makan. 4 hari yang lalu saya percaya si janda ini masih punya makanan. Makanya waktu dia terima firman Tuhan, dia nggak mengeluh, dia nggak bilang Tuhan yang benar aja gitu. Enggak. Karena dia masih punya. Tapi kenyataannya gini, ternyata datangnya 4 hari kemudian. 4 hari kemudian, nah itu kan kita sering alami. Tuhan coba kejadiannya awal bulan ya kan, masih punya duit nih. Saya pasti perpuluhan ya kan. Tapi udah tanggal 10, kalau saya perpuluhan, ntar kurang nih bayar tagihan ya kan. Ntar kurang buat makan, ntar kurang buat ini. Ya masalahnya kepercayaannya ada di mana gitu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, kenapa si janda Sarfat ini kemudian bicara seperti itu? Karena ini terjadi 4 hari kemudian. Dan kondisinya seperti itu, dan dia memberi contoh sama kita, dia memberi pelajaran sama kita, berdoa dengan jujur. Bilang sama Tuhan apa adanya, Tuhan ini satu-satunya. Kalau saya kasih buat hambamu Elia, selesai udah, ya kan. Gimana dengan saya? Nah, setelah kita belajar berdoa dengan jujur, yang berikutnya kita perlu melangkah dengan iman. Oke, kita lanjut bacanya. Jadi ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sekalian saya lanjutkan ayat 14 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, ini yang berikutnya, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman kenapa? Karena kenyataannya, kalau firman Tuhan yang Elia sampaikan adalah gini, ya udah bikin dulu buat ibu sama anaknya makan, ntar habis itu buat saya. Oh kita bisa dengan mudah. Yang penting kan kita dulu yang makan gitu, ya kan? Kita pasti mementingkan diri sendiri secara nggak langsung. Kalau saya sih gitu, kalau firman itu datang sama saya, terus kayaknya tinggal segenggam sedikit, terus suruh kasih makan hamba Tuhan nih. Terus firmannya datang adalah, ya udah buat dulu buat kamu, ya kan? Habis itu baru buat saya. Oh saya dengan senang hati siap Tuhan, ya kan? Amin, ya kan? Tapi pertanyaannya gini, firman yang datang ke janda Sarfat ini nggak begitu. Elia minta buat dulu buat dia, baru buat si janda Sarfat dan anaknya. Dan kondisinya saat itu masih di luar rumah. Karena firman Tuhan tadi bilang kan di ayat yang ke-13. Janganlah takut, pulanglah. Nah ini jangan takut, pulanglah. Berarti kan masih di luar rumah ya kan, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Jadi dia harus pulang, melangkah dengan iman, dengan kayu bakar yang dia kumpulkan, mengolah itu tepung dan minyak yang cuma sedikit, jadi roti, terus diantarkan ke Elia untuk makan. Baru kemudian dia bisa makan. Pertanyaannya gini, cara dunia, zaman sekarang,
It's see to believe. Melihat baru percaya. Ya kan? Contoh ya tadi saya bilang salah satunya mobil ya kan. Kalau nggak lihat dulu mobilnya, kalau nggak test drive dulu gue nggak percaya nih mobil emang enak dan layak dibeli ya kan. Zaman sekarang dengan kecanggihan dunia, dengan kecanggihan teknologi di dunia, sudah membuat kita mudah untuk lihat baru percaya. Sama pasangan nggak percaya, video call. Di mana lo? Lagi ngapain? Sama siapa? Coba tunjukin sekitar. Oh gitu. Oh iya, oh benar. Kita diajar untuk percaya kalau kita melihat. Tapi firman Tuhan yang datang hari ini belajar bahwa kita perlu melangkah dengan iman dan melakukan terlebih dahulu apa yang Tuhan perintahkan, baru kita bisa menerima mujizat yang kemudian Tuhan sediakan bagi kita. Tidak mudah memang, tapi waktu kita percaya, yang pertama kan tadi saya bilang, yang pertama kan kita terima firman Tuhan. Yang kedua kita harus percaya. Dalam kepercayaan itu, waktu ada masalah, kita berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Dan sama seperti janda Sarfat ini berbicara kepada Elia bahwa nabi ini tinggal segini, buat saya sekali makan dan saya mati. Kemudian firman Tuhan menjawab bahwa jangan takut, buatlah dan kau akan makan. Nah kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lihat bahwa waktu kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun terlihatnya mustahil. Tapi waktu kita percaya dan kita melangkah dengan iman, di situ mujizat dinyatakan. Mudah buat kita melakukan apa yang tadi saya bilang. Kalau kita lihat dulu, contoh, yaudah misalnya tadi saya bilang, Elia bilang udah bikin dulu dah, ibu sama anaknya makan, habis itu buat saya. Oh itu mudah sekali. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Contoh 5 roti 2 ikan, Tuhan bawa, Tuhan bersyukur, terus kemudian bagi-bagikan. Ya udah, nggak ada dalam tanda kutip nggak ada resiko ya kan. Tapi kasus cerita janda Sarfat dan Elia ini, janda Sarfat ini punya resiko loh. Bisa bayangin nggak? Waktu dia masak, jadi nih, kan dia mesti balik lagi ke Elia kan. Dia mesti tinggalin itu tepung dan minyak. Apakah iya benar terjadi mujizat atau enggak? Dia nggak tahu. Dia mesti anterin dulu ke Elia, dia kasih. Waktu dia pulang lagi, giliran masak buat dia dan anaknya, baru di situ mujizat terjadi. Jadi ada kalanya Tuhan minta dalam hidup kita, ayo dong, jangan seperti anak kecil yang apa-apa minta harus langsung dikasih, minta nggak dikasih ngambek, ya kan? Minta kalau Tuhan tolong saya baru percaya, kalau Tuhan tolong saya baru bertobat, kalau Tuhan tolong saya baru ini, kalau Tuhan tolong saya baru itu. Enggak, kita belajar hari ini bahwa ada kalanya dan akan tiba waktunya. Asik. Tuhan minta kita untuk melangkah dengan iman. Melangkah dulu, percaya dulu, taat dulu, baru mujizat dinyatakan. Berikutnya, yang ketiga yang janda Sarfat ini berikan contoh kepada kita adalah lepaskan rasa bersalah masa lalu. Nah ini penting, karena seringkali bukannya kita nggak bisa maju kepada masa depan yang lebih baik dan menerima semua janji Tuhan, tapi seringkali kita masih terikat dengan masa lalu. Kita baca sama-sama di 1 Raja 17 ayat 18. Kata perempuan itu kepada, sedikit saya ceritain. Jadi setelah makannya aman, ya kan? Setelah makannya aman tadi di ayat yang sebelumnya, nggak lama anak perempuan ini sakit dan mati. Kalau firman Tuhan bilang itu tidak ada nafasnya lagi, udah mati. Jadi ayat 18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Sorry itu ada kurang. Jadi saya ulang lagi, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Satu hal yang kita percaya, dan firman Tuhan juga katakan bahwa gini, Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Dia bukan Allah yang
ya mungkin kita sebagai manusia, kalau saya sebagai bapak, anak salah saya hukum. Iya betul, Tuhan juga bilang ada di salah satu ayat firman Tuhan bahwa Bapa menghajar anak-anak yang dikasihinya. Karena kalau kita nggak dihajar berarti kita bukan anak, kita anak-anak gampang waktu itu. Salah satu firman bilang begitu. Jadi ada betul firman yang berkata seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa setiap kesalahan yang kita buat terus Tuhan pasti hukum gitu kan. Contoh ban bocor, waduh tadi pagi nggak saat teduh gitu, aduh itu itu nggak banget gitu. Jadi kita mesti percaya bahwa kita dalam lindungan Allah, penyertaan Allah, di mana setiap hari-hari yang kita lalui bukan semata-mata kalau terjadi sesuatu terus Tuhan menghukum kita. Seperti juga tadi yang saya bilang bahwa si janda Sarfat ini dia menanyakan begini, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Jadi dia punya rasa bersalah di masa lalu, ya saya nggak tahu apakah itu, karena firman Tuhan juga tidak mencatatnya. Tapi setiap kita punya masa lalu, betul? Kalau saya sekarang umur 35 tahun, berarti saya punya masa lalu sebanyak 34 tahun. Yang makin banyak umurnya, makin banyak masa lalunya gitu kan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga makin banyak masa lalunya, makin banyak kesalahannya. Jadi jangan tiba-tiba misalnya suatu saat Tuhan izinkan terjadi suatu, terus langsung mikir, aduh nih dosa gue yang mana nih dulu nih, Tuhan bales. Tuhan hajar gitu, Tuhan hukum karena dosa yang mana nih dulu nih, saya buat salah gitu kan. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Nah dalam cerita ini, waktu dia bilang apakah untuk mengingatkan kesalahanku, Elia enggak bilang iya, enggak bilang enggak. Dan kemudian intinya adalah dia meminta supaya ya sama seperti semua orang tua kalau anaknya mengalami kematian atau sakit, kan kita minta kesembuhan, kita minta kebangkitan. Dan kemudian kita baca selanjutnya yang kita perlu belajar adalah waktu ada kala masa kesulitan itu tiba, masalah begitu berat, kita mesti belajar untuk percaya sekalipun tidak melihat. Percaya sekalipun tidak melihat. Tadi pertama sudah dicontohkan tuh soal tepung sama minyak ya kan. Tepung sama minyak dia nggak melihat terlebih dahulu. Dia harus bikin dulu buat Elia, kasih kepada Elia. Baru kemudian dia bisa lihat bahwa tepung dan minyaknya tidak habis dan bisa sampai memberi makan mereka semua berhari-hari. Nah begitupun juga dengan yang waktu anaknya mati. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-19. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Kemudian Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lihat bahwa Elia mengambilnya dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Masalah itu dibawa, diangkat. Saya asumsikan bahwa anak yang mati itu sebagai masalah. Masalah itu diangkat, dibawa ke atas, keluar dari pandangan mata si janda Sarfat ini. Dan kemudian dipertaruhkanlah imannya di situ. Karena Elia nggak bilang bahwa gini, oke bu, saya doain ya. Pasti ntar waktu saya turun, anak ibu udah hidup lagi. Kan gak bilang gitu. Elia cuma ambil dan dibawa naik. Dan ibu itu harus menyerahkannya. Makanya tadi poin yang ketiga bilang lepaskan masa lalu. Saya gak bilang bahwa kematian anaknya disebabkan masa lalu. Tidak. Tapi lepaskan. Dan waktu kita lepaskan, kita mesti belajar untuk percaya sekalipun tidak melihat. Waktu dibawa naik ke lantai 3, apakah si janda Sarfat tahu? Apakah Elia turun anaknya hidup lagi atau enggak? Nggak tahu. Tapi dia cuma bisa percaya. Itu yang dia minta, bahwa Tuhan Allah yang hidup mampu, bisa untuk mengembalikan nyawa anaknya. Tapi semua itu kan tergantung Tuhan. Nah kita belajar di sini bahwa gini, kita boleh minta apa aja sama Tuhan, istilahnya. Setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan beri pertolongan. Tapi jangan lupa, saya ingat cerita yang Sadrak Mesak Abednego masuk dapur api. Ada salah satu statement mereka tercatat di Alkitab begini, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tetap percaya. Nah ini yang kita perlu dalam hal accord dengan firman Tuhan. Kalau mau percaya harus 100%. Kita harus percaya melangkah terlebih dahulu. Kita harus percaya walaupun tidak melihat. Dan izinkan Tuhan beracara dalam hidup kita. Sekalipun janda ini mungkin anaknya gak hidup kembali,
saya rasa dia akan tetap percaya Tuhan. Karena sebelumnya dia sudah menerima mujizat, mengalami mujizat. Dan puji Tuhannya di cerita ini, waktu Elia turun, Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas di dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ya sudah hidup. Puji Tuhan, dalam cerita ini anaknya kembali hidup. Sesuailah apa yang dia doakan, apa yang dia minta, itu yang Tuhan kasih, itu yang Tuhan jawab. Tapi ada kalanya yang tadi saya bilang, bahwa Tuhan gak jawab sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, kalau itu terjadi gimana? Saya berharap kita semua bisa belajar bahwa kita punya iman yang sekalipun Tuhan gak tolong sesuai dengan apa yang kita minta, Tuhan tidak memberi apa yang kita minta, tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Jadi dalam hal 100% accord, ada 3 poin yang saya bagi hari ini. Yang pertama, terima firman Tuhan. Biasakan diri kita untuk terima firman Tuhan setiap hari. Ya kan, mungkin kalau yang para wanita ya kan, yang masih muda, sekarang zamannya drakor. Berapa jam sehari nonton drakor ya kan? Berapa jam yang dipakai buat firman Tuhan? Saya masih belajar. Ini istri saya dan dia saksi betul bagaimana saya hidup setiap harinya. Dan terus terang jauh dari sempurna. Saya bisa berdiri di sini karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan atas hidup saya, dan saya mau beri yang terbaik yang saya bisa buat Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita belajar bahwa pertama kita mesti terima firman Tuhan setiap hari. Itu kekuatan buat kita. Itu yang menolong kita bisa melalui hari-hari yang kita lalui. Karena hari-hari ini firman Tuhan katakan semakin jahat. Kita lihat berita, kalau bicara pembunuhan udah gak lagi lihat orang tua sama anak, tetangga, baru kenal dan segala macam, begal, dan semakin jahat. Dan kita butuh firman Tuhan, kita butuh terima firman Tuhan setiap harinya. Dan setiap firman yang kita terima, kita harus belajar untuk percaya bahwa firman itu berkuasa. Ada kalanya masa-masa kita mengalami kesulitan, belajar berdoa dengan jujur. Masalahmu apa, katakan itu sama Tuhan, dan itu yang Tuhan perlu dengar. Kita berdoa dengan jujur, gak perlu yang Tuhan, Allah yang hidup, bertahta di kerajaan sorga, malaikat beribu-ribu memuji. Boleh, gak salah, boleh. Tapi berdoalah dengan jujur. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulan kita, jadi katakan itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Simpel aja, dia Allah yang mendengar, dia Bapa kita. Anak saya yang pertama lagi rame-ramenya. Rame itu menyuarakan bunyi-bunyian ya kan. Ada yang bisa dimengerti, ada yang gak bisa dimengerti. Tapi ya saya belajar untuk mengerti karena dia sedang berusaha dengan seluruh kemampuan dia menyampaikan apa yang dia mau. Ngomongnya walaupun patah-patah dan segala macam. Tapi ya itu kejujuran dari hati dia. Dia lapar, dia bilang ya kan. Mommy hungry. Lapar. Terus mau makan, iya. Makan apa? Nugget. Wah, zaman sekarang anak minta nugget. Tapi itu yang kita belajar. Berdoalah dengan jujur ya kan. Berdoa dengan jujur, dan setelah itu kita juga percaya bahwa ada waktunya kita perlu melangkah dengan iman. Kita perlu melangkah lebih dahulu sebelum melihat apa yang bisa Tuhan kerjakan, mujizat itu terjadi. Percaya sekalipun tidak melihat. Karena dengan begitu pertumbuhan iman kita akan terus semakin bertumbuh. Salah satu surat Paulus bilang begini, dulu aku dengar apa kata orang tentang Tuhan, tapi sekarang aku bisa bilang bahwa aku mengenal Tuhan karena punya pengalaman. Jadi, dan pengalaman itu harus dialami secara pribadi gitu. Saya bisa share nih pertolongan Tuhan atas hidup saya. Contoh paling simpel adalah gini, waktu saya pertama kali datang ke Surabaya, saya datang sendiri. Saya gak bawa keluarga, istri dan anak ada di Jakarta. 8 bulan kemudian, saya ada kesempatan untuk membawa keluarga datang ke Surabaya. Anak dan istri, sama ibu mertua karena untuk jaga anak, rencananya istri datang kerja. Jadi saya full timer, istri bekerja untuk biaya rumah tangga lah. Apa mau dikata, corona datang. Corona datang tanpa diduga-duga ya kan, gak ada yang tahu bahwa corona akan begitu dahsyatnya. Kita pikir di luar negeri ya kan,
Di Cina, di Eropa, di mana jauh lah ya kan. Jakarta mah nggak ada lah corona ya kan. Saya waktu ingat waktu awal-awal protokol kesehatan gitu banyak meme yang keluar, kita makan gorengan pakai plastik ya kan. Makan tahu pakai apa? Yang buat itu mayat, saya lupa. Pakai formalin gitu-gitu kan. Ya elah corona mah nggak takut lah gitu. Dan nggak apa, corona datang dan kita lihat sama-sama dan ada hal yang begitu luar biasa terjadi. Waktu istri datang, itu flightnya dipercepat 1 hari. Dan itu saya yakin percaya pekerjaan Tuhan. Kenapa? Begitu istri saya datang hari ini, let's say hari ini datang, besok itu Juanda ditutup. Dan PSBB dimulai. Bisa dibayangin saya sendirian di Surabaya dengan PSBB yang gak jelas berapa lama gitu. Tapi Tuhan izinkan mereka boleh datang dan akhirnya kita sama-sama di rumah. Masalah tapi gak selesai. Waktu itu harapan saya dan istri bekerja, kami menghidupi saya, istri, anak 1 sama ibu mertua 1, berempat lah di rumah. Kenyataannya apa? Waktu istri datang, juga datang mertua laki, papa, mertua, dan adiknya Yulia. Jadi kami berenam. Nggak sampai di situ Bapak Ibu. Karena PSBB, terjadi pengurangan karyawan di mana-mana, masalah ekonomi terjadi di mana-mana, ya otomatis Yulia nggak bisa cari kerja. Penghasilannya cuma dari saya. Tadinya kerja berdua, rencananya, idealnya kerja berdua, hidup berempat. Kenyataannya, kerjanya sendiri, saya doang, dan hidup untuk berenam. Terus terang saya nggak tahu, Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kalau mereka bisa datang ke Surabaya, saya yakin dan percaya Tuhan bertanggung jawab. Saya percaya bahwa Tuhan yang setia, itu akan memimpin dan memberkati keluarga ini. Puji Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu saya lihat saya tetap diberkati. Istri pun sama dan kami punya anak kedua. Dengan penghasilan masih sama, berarti 7. Dan ya udah hidup berjalan, tapi yang saya belajar dan saya share sama Bapak Ibu pagi hari ini adalah 100% accord. Sehati, sepikir, sejalan dengan firman Tuhan. Itu tidak mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, Dia yang merelakan nyawanya. Kita baru ngelewatin Jumat Agung Paskah. Merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati, menebus dosa kita. Masa kita gak percaya soal penghidupan kita sih? Janda Sarfat ini kasih contoh, mulai dari makan minum, bahkan nyawa anaknya. Dan Tuhan buktikan, Dia Allah yang setia. Jadi siang ini kita belajar 100% accord, sehati, sepikir, sejalan dengan firman Tuhan, nggak mustahil. Janda Sarfat ini manusia biasa, Alkitab catat. Kita manusia biasa, Pastor Gayus manusia biasa. Bisa, kalau kita mau. Karena Tuhan yang sama, yang Pastor Gayus sembah, saya sembah, Bapak Ibu semua sembah. Tuhan yang sama. Kuasanya sama, kasihnya sama. Enggak, bukan berarti karena Pastor Gayus sama Tuhan, Tuhan lebih sayang sama Pastor Gayus. Enggak, kasihnya sama. Berarti enggak ada yang membedakan kita. Masalahnya kita mau atau tidak. Mungkin Pastor Gayus berani melakukan 1000 hal buat Tuhan. Kita baru 100. It's okay. Itu pertumbuhan kita. Itu perjalanan kita sama Tuhan. Tapi ayo, tahun lalu moving to the next level, level up, ya kan? Tahun ini divine beginning. Kita ikut perjalanan bersama Tuhan, bertumbuh. Kalau kita mau melakukan praktek. Bapak Ibu dengar firman Tuhan gak bikin hidup jadi lebih baik. Bapak Ibu dengar khotbah berjam-jam setiap hari pakai earphone, headphone di motor, di jalan, di mobil, sebelum tidur segala macam. Kalau tidak dilakukan, tidak membuahkan apa-apa. Yang ada nanti jadi orang Farisi sama ahli Taurat. Hafal ayat, semua dihakimi melalui ayat. Tapi ditanya, apakah ada yang dilakukan? Enggak. Jadi siang ini 3 yang saya bagi. Saya undang pemain musik boleh maju. Kak Rojalia boleh maju juga. 100% accord. Itu bisa Bapak Ibu. Sangat-sangat bisa. Dan kita belajar hari ini 3 poin ini biar menolong kita untuk bisa 100%. Mungkin kita selama ini baru 70%, 50%. Tapi biar
kita bisa 100% accord dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Setiap firman yang kita terima setiap harinya kita percaya berkuasa. Dan biar itu menjadi sebuah pengalaman kita sama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sudahi. Kak. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Walaupun kami berjalan Tuhan, kami percaya di setiap langkah hidup kami Engkau ada. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini, di masa-masa ini, minggu-minggu ini. Tapi kita percaya hari ini firman Tuhan bilang, terima firman Tuhan itu dan percayai. tiada pernah sedetik Haleluya. tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan. Walau ku harus berjalan Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, yes, tiada pernah Kau tinggalkan. Kau Allah yang setia Tuhan, tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Yes, kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu. Yes, hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Kami percaya Tuhan ada kemenangan di dalam Kau. Ada janji-janji Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Mari sidang jemaat, kita gunakan waktu yang ada untuk sampaikan doa-doamu kepada Tuhan hari ini. Sampaikan, berdoalah dengan jujur apa yang menjadi pergumulan pada hari-hari ini. Mungkin anakmu, mungkin orang tuamu, pasanganmu, pekerjaan, usaha, apapun. Biar hari ini kita belajar, kita sama-sama gunakan waktu yang indah ini dalam hadirat Tuhan untuk kita berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Mungkin juga kita udah lama gak berdoa sama Tuhan karena kita pikir, apa iya Tuhan masih dengar doa kita gitu kan. Dengan begitu banyak masalah yang ada, Tuhan izinkan begitu banyak persoalan bertubi-tubi dalam hidup saya. Apa iya Tuhan masih mau dengar doa saya? Apa iya Tuhan masih sayang sama saya? Tapi firman Tuhan datang pada siang hari ini sama kita. Berdoalah dengan jujur. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita untuk apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi isi hati kita. Sampaikan sama Tuhan, Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita.
biarlah kita sampaikan semuanya kepada Tuhan dengan jujur. Dan percaya, apapun juga masalah kita, apapun juga persoalan yang kita alami saat-saat ini, Tuhan punya jawabannya. Tuhan mampu dan sanggup untuk memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Gak perlu nanya kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah terus percaya. Terus percaya sampai mujizat itu dinyatakan. Terus percaya sampai pertolongan Tuhan datang. Terus percaya sampai jalan keluar itu kita temukan. Karena Ia juru selamat kita. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia korbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Apalagi yang perlu kita ragukan dari kasih Tuhan? Kenapa kita gak bisa percaya sama Tuhan 100%? Apa yang kita ragukan dari firman Tuhan? Hari ini kita belajar 100% accord, sehati sepikir, sejalan dengan firman Tuhan. Bukan suatu hal yang mustahil Bapak Ibu. Hari-hari yang kita lalui semakin jahat dan kita butuh firman Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita perlu belajar untuk terus percaya, terus setia, lakukan firman Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Juru selamatku, dalam janji Kami percaya janji-Mu Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan gak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Biar setiap firman yang kami terima hari ini gak berlalu begitu saja Tuhan. Boleh tertanam dalam hati kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami menjadi pelaku firman. Biar kami boleh belajar setiap harinya menerima firman Tuhan yang baru dalam hidup kami. Yang akan menjadi penolong, menjadi kekuatan, menjadi sandaran Tuhan untuk kami lalui hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan. Dan setiap masalah yang kami alami, kami mau belajar untuk kami boleh berdoa dengan jujur kepadamu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati kami, pergumulan kami, kerinduan kami, biar kami bisa sampaikan itu dengan jujur di hadapan tahta-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami. Di masa-masa sulit kami harus melangkah dengan iman. Tuhan tolong kami. Tuhan kuatkan iman kami. Untuk kami mau boleh belajar percaya sekalipun kami tidak melihat. Kami melangkah dengan iman Tuhan. Bersama dengan Tuhan yang hidup. Yang sudah menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami pulang tidak sama dengan kami datang. Karena kami sudah menerima firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu bertumbuh dalam hati kami dan akan menjadi buah kesaksian untuk setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau senantiasa setia, bertanggung jawab atas hidup kami.
Biar Engkau senantiasa menjadi Allah yang hidup dalam hidup kami. Dan kami senantiasa bergantung dan berharap hanya kepadamu di masa-masa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Dan saya berdoa juga buat setiap saudara yang menyaksikan ibadah bersama-sama secara live hari ini, juga diberkati oleh Pastor Jeremiah. Luar biasa, saya sangat diberkati saudara. Dan saya percaya firman Tuhan yang datang buat kita hari ini berarti Tuhan sedang serius saudara. Alias Tuhan gak pengen saudara hanya percaya 50%, 70%, tapi Tuhan maunya percaya 100%. Mungkin kalau saya tambahkan, Tuhan mau supaya setiap kita setuju pada setiap firman Tuhan. Amin, haleluya. Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman pada saat siang hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Senang bisa berjumpa dan berharap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bersama-sama kembali. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menyaksikan ibadah ini secara online, kami juga rindu untuk minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dan bersama-sama beribadah. Dan saya percaya setiap kita akan diberkati Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan bagian terpenting juga di dalam kita berjemaat, yaitu jangan lupa untuk mencatat nomor telepon gereja. Jadi tujuan daripada saudara bisa mencatat nomor telepon gereja, saudara akan mendapatkan informasi-informasi penting seputar kegiatan gereja. Itulah sebabnya bagi yang belum memiliki nomor telepon gereja bisa mencatat di 081119300093 dan bagi saudara yang mungkin belum pernah WA, saudara bisa WA ke nomor ini dan saudara bisa perkenalkan diri saudara untuk saudara kemudian bisa di follow up. Nanti kami akan follow up saudara supaya dengan begitu ada informasi-informasi penting saudara pasti akan mendapatkannya. Dan jangan lupa untuk juga mencatat juga untuk atau saudara bisa subscribe juga untuk YouTube kita live untuk sosial media, untuk YouTube juga ada, Facebook juga ada, kemudian Instagram juga ada. Semuanya di @GBI Faith Unlimited gitu ya. Pastikan saudara bisa ambil bagian semua di dalam sosial media kita. Saya ingin menginformasikan untuk ibadah minggu depan, tanggal 13 April kita akan ada ibadah khusus untuk remaja pemuda. Ya, untuk 13 April ya, untuk ibadah khusus remaja pemuda atau ibadah autentik nanti akan dilayani oleh saudara Vincent Lukito dengan tema trauma. Tadi wanita ini juga sempat mengalami trauma ya. Tapi kita sedang mau belajar trauma juga dalam versi anak muda. Jadi pastikan buat saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, bisa bergabung dalam ibadah autentik khusus remaja dan pemuda, tanggal 13 April. Mohon jangan lupa. Dan kemudian hari Minggu, 18 April, untuk di gereja kita akan dilayani oleh Pastor Gayus, kembali kita di tempat ini, dan dengan tema yang sangat luar biasa itu bersatu menghadapi tantangan. Jadi kalau menghadapi tantangan jangan sendiri saudara, pasti saudara akan kocar-kacir, saudara akan KO, tapi harus bersama-sama bersatu. Mungkin seperti itu nanti dan saya percaya setiap kita akan dikuatkan dan diberkati. Dan kemudian juga ada ibadah khusus anak yang akan dilayani oleh Kak Ruli dengan tema kisah Nabi Nehemia. Nanti juga akan ada informasi pelayanan anak secara online gitu ya. Jadi pastikan saudara yang memiliki anak-anak juga bisa mengikuti secara online. Kemudian hari Kamis kita ada ibadah KOI saudara atau komsel, kelompok sel begitu ya. Jadi pastikan buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum bergabung atau belum pernah mengikuti komsel, saudara segera mencatat nomor telepon gereja, nanti saudara akan diinformasikan atau dihubungi dan nanti saudara akan mendapatkan linknya. Jadi sekali lagi ada ibadah yang sangat luar biasa, menyenangkan, karena dalam ibadah KOI ini saudara bisa berbagi kesaksian, saling melayani, didoakan,
dan gembalanya sangat luar biasa, Gembala Koi. Hari Kamis sekali lagi jam 7 malam. Dan untuk hari Jumatnya kita ada ibadah khusus wanita. Jadi baik para wanita yang sedang persiapkan diri mau menikah, kemudian yang sudah menjadi pasangan baru, kemudian yang sudah berkeluarga juga, ataupun yang masih single, yang dalam tanda petik memang ingin belajar banyak tentang wanita yang menjadi berkat. Nah, diharapkan saudara bisa bergabung pada hari Jumat jam 12 siang. Ini diambil jam 12 siang karena waktu yang sangat baik untuk bisa berfellowship. Jadi dipastikan bisa bergabung. Dan terakhir kami informasikan buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahwa kita tidak ada mengedarkan kantong kolektor. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima amplop di kursi masing-masing, selesai ibadah ini, kalau saudara ingin ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saudara bisa membawa persembahan di kotak putih pas pintu keluar. Nanti saudara akan lihat di sana, saudara bisa memberikan amplop tersebut, masukkan di dalamnya. Dan kalau ada yang memberikan persembahan secara transfer, saudara juga bisa ada di sana, ada scan barcode-nya, nanti saudara bisa ceklik gitu, atau saudara juga bisa transfer di rekening BCA kita 214-214-5678. Nah, saya percaya setiap kita sudah diberkati, dan ada bagian di mana kita juga terus memberkati banyak orang lewat doa-doa saudara. Mungkin saudara kemarin juga yang di Surabaya terasa ada goncangan, gempa begitu ya. Dan bahkan ada beberapa tempat di Jawa Timur yang sampai ada kerusakan. Ya, kita berdoa juga supaya Tuhan campur tangan memberkati mereka, dan ini memang bagian terpenting. Saling mendoakan dan terus saling menguatkan. Baik, demikian informasi yang saya sampaikan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Markus. Puji nama Tuhan saudara. Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Hari ini kita diajarkan bersatu dalam firman Tuhan. Menyatu dengan firman Tuhan. Yaitu bagaimana kita menerima, lalu kita percaya dan kita melepaskan masa lalu kita. Amin. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini bisa merema dalam hidup kita. Kita tidak hanya mendengar tapi juga melakukan. Tadi saya mikir, kok pengkhotbahnya kompak banget sama pemain keyboardnya kan? Ternyata suami istri saudara. Baru saya tahu, oh iya gitu ya. Itu menandakan accord 100% ya itu saudara. Suami istri, kita, hidup kita dan firman Tuhan. Amin ya saudara ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah hari ini. Kita percaya Tuhan baik. Tuhan menyertai kita terus menerus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat firman Tuhan, setiap berkat puji-pujian yang telah Engkau berikan pada hari ini. Berkati setiap pelayan-Mu Tuhan, setiap jerih derah mereka, agar setiap apa yang mereka lakukan dapat menjadi berkat, agar setiap apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu. Berkati untuk Jerry juga yang menyampaikan firman, agar Engkau berkati hidupnya, pakai hidupnya di dalam ladang Tuhan, di dalam ladang pelayanan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang beban berat Engkau ringankan, membutuhkan jawaban Engkau beri jawaban, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata, Roh Kudus menjadi kekuatan penghiburan kami semua. Berkati untuk acara kami minggu depan, agar semua acara dapat menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga untuk daerah-daerah yang terdampak Tuhan, untuk bencana yang terjadi bencana, untuk daerah-daerah yang mendapatkan bencana gempa Tuhan, dan juga banjir, badai di NTT juga Tuhan, agar Engkau berikan penghiburan untuk orang-orang yang di sana. Engkau berikan pintu untuk mereka bisa menerima bantuan, untuk mereka dapat terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu, mari jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Kau berada, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah
usahamu, bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah kuliah dan sekolahmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, namamu ditinggikan di atas segalanya, namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, namamu ditinggikan di atas segalanya, namamu ditinggikan di atas segalanya, namamu ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Sebelum meninggalkan tempat ini, Tuhan Yesus memberkati.